Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak saya semuanya. Kelas 11. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita semua sehat-sehat dalam lindungan Tuhan tanpa berkekurangan sesuatu apapun. Entah dimanapun anak-anak saya semuanya mendengarkan pembelajaran yang Bapak sajikan ini. Hari ini kita pertemuan yang keempat dengan topik peran serta Indonesia dalam ASEAN dan GNB, Gerakan Non-Blok. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya bisa mengidentifikasi bagaimana peran Indonesia di dalam organisasi ASEAN. Yang kedua, anak-anak saya bisa mengidentifikasi bagaimana peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, ya, organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asia itu luas sekali, ada 60-an negara, tetapi kita khusus yang di Asia Tenggara saja, ya. Jadi dulu negara di Asia Tenggara itu yang merdeka hanya 5 negara dulu. Maka 8 Agustus 1967 para menteri luar negeri negara-negara yang 5 di Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, mereka mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Mereka menyadari negara di ASEAN ini kita sebenarnya satu rumpun Melayu. Ya, kalaupun ada yang datang dari Cina itu sebenarnya imigran seperti di Singapura kalau rasnya. Tetapi kalau kawasan ini satu rumpunnya kita. Ras, warna kulit, postur tubuh hampir bersamaan. Maka dengan latar belakang ini, satu ras, rumpun, dan persamaan budaya, mereka terpanggil. Mereka terpanggil untuk mempersatukan ini, negara-negara ini membentuk sebuah kerjasama yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Maka saat deklarasi Bangkok, inilah hasil daripada pertemuan yang pertama itu, mereka membuat beberapa poin-poin. Yang pertama, memajukan kesejahteraan ekonomi bersama. Yang kedua, mereka sepakat menjadikan kawasan ini kawasan ASEAN yang damai. Yang ketiga, mereka membuat kerjasama di bidang sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Dan yang keempat, mereka menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Tahun 1984, Brunei Darussalam merdeka, mereka masuk jadi 6. Dan sekarang sudah jadi 10 negara-negara ASEAN. Timur Leste masih pemantau. Nanti mereka juga akan ikut karena mereka juga berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini visi misinya dan tujuannya ya jelas sekali, sangat bagus. ASEAN tidak ada kerjasama militer, tidak.
mereka tidak ada membuat pangkalan militer, mereka tidak ada membangun persenjataan, tetapi murni untuk kesejahteraan. Mereka membangun ekonomi. Kita lihat itu di Indonesia ada pabrik pupuk di Aceh, pupuk ASEAN, ada di Singapura pabrik mobil, ya, ada di Thailand lagi pabrik, di Malaysia dan di Filipina. Ini ada bagi untungnya semuanya, bagi untungnya. Dan dengan kita buat ini, maka negara-negara ini ya semakin bersahabat. Kita buat lagi itu khusus di ASEAN, ada pesta olahraga, ya, SEA Games, bukan Asian Games, bukan SEA Games, hanya di kawasan Asia Tenggara. Ada lagi kita lihat itu para, ya, pertukaran pelajar, ya, pelajar Indonesia ada ke Singapura, ada ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand. Ya, ini bentuk kerjasama, dan negara-negara luar pun ada datang ke Indonesia. Waktu Bapak dulu kuliah di IKIP dulu, ada banyak orang Malaysia kuliah di IKIP. Di USU sampai sekarang pun banyak mahasiswa dari ASEAN ke sana. Ini bentuk-bentuk daripada kerjasama tersebut. Yang kedua, gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini adalah kelanjutan daripada KAA, Konferensi Asia Afrika. Ini dulu lahir, kenapa dulu Presiden Soekarno, Presiden Tito, Perdana Menteri India Nehru, mereka membuat KAA. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya dulu dunia terseret dalam dua blok. Blok barat dengan komandonya Amerika, blok timur dengan komandonya Uni Soviet. Seakan-akan dunia ini terpecah belah jadi dua kubu. Ya, inilah yang dinamakan dulu perang dingin. Tidak ada persenjataan yang diadu, tetapi yang diadu adalah idealisme, ideologi. Ini yang diadu. Jadi Asia Afrika, Soekarno dulu memposisikan diri, kita tidak ke Amerika, kita tidak ke Uni Soviet, kita berada di tengah. Inilah yang disebut dengan non-blok. Dan 1955 Presiden Soekarno itu mengundang negara-negara di Asia dan Afrika berkongres di Bandung. Terkenal itu KAA. Dan mereka sepakat untuk memerdekakan negara yang belum merdeka, memajukan negara-negara terbelakang, dan membuat negara ini mandiri tanpa harus didikte oleh kedua kubu tadi. Dan mereka berupaya juga untuk mendamaikan dunia ini, jangan terjadi perang dunia lagi. Karena sakitnya perang dunia pertama dan perang dunia yang kedua. Sekarang gerakan non-blok itu masih ada. Ya, ada KTT-KTT-nya. Dan ketika Presiden Soeharto juga dibuat ini. Di Indonesia dulu. Dilanjutkan lagi gerakan non-blok. Dan Presiden Soeharto pernah jadi ketua gerakan non-blok dari Indonesia. Pernah jadi ketuanya dari Indonesia. Dan ini dari politik, dari pertahanan, bergeser. Titik beratnya menjadi ekonomi. Mereka berusaha untuk memajukan ekonomi daripada Asia Afrika, terutama negara-negara yang terbelakang ini. Inilah gerakan non-blok. Jadi sampai di sini saja dulu hantaran Bapak untuk pertemuan yang keempat ini. Mengenai materi dan PowerPoint juga saya share di grup WA dan di aplikasi Kuiper. Silakan anak-anak saya lihat dan download semuanya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.